Debat panas Mahesa Al-Bantani melawan anggota DPRD, teman-teman semua yang dukung PIK 2. Kita lihat video ini teman-teman semua ya. Salam Kang Umar. Ya, salam. Lagi Haji siap. Umar Darmawi, Dari mana Kang Umar? Indonesia. Kamat Watu. Siap. Siap Kang Umar. Ya. Salam kenal Kang Mahesa. Siap. Tadi saya ya sedikit ingin menjelaskan terkait menyinggung masalah Kiai Said. Boleh. Jadi dalam pandangan saya bahwa Kiai Said itu dari sisi ilmu dia sebagai ya muta'alim. Betul. Jadi kalau Kang Mahesa dulu di pondok ngaji membahas kitab Taklim al-Muta'alim, Betul. kita itu masih setara ya tolabul ilmi. Said itu tinggal lama di Saudiyah. Jadi sita sana fi Saudiyah. Dia belajar tentang kata bahasa Arab. Kemudian kiai yang mukim di Saudiyah. Nah, ketika ada orang yang bertanya kepada Kiai Said tentang pertanyaannya itu tentang tanah yang tidak dirawat, tanah yang tidak lagi dipergunakan, maka Kiai Said menjawab dengan kata-kata Ihyaul Mawad. Nah, berbeda dengan Kang Ustadz Ustadz apa kan? Ustadz Mahesa. Nah, Kang Mahesa kan melihat langsung sendiri. Ketika kondisi tanahnya itu, Kang Mahesa melihat. Sementara Kiai Said itu menjawab pertanyaan seseorang yang ketika pertemuan, maka Kiai Said menjawab dengan Ihyaul Mawad. Sehingga jawaban Kiai Said itu ya berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Kang Mahesa. Nah, sehingga inilah yang menjadikan apa namanya sekarang tuh bias. Nah, oleh karena itu ketika masalah itu Kang Mahesa tidak langsung menjudge bahwa ini Kiai Said membela PSN dan PIK 2. Berbeda karena Kiai Said itu dia menjawab pertanyaan. Berbeda dengan Kang Mahesa yang memang melihat langsung, kemudian Kang Mahesa membaca kitab Ihyaul Mawad. Sama, saya pun bisa baca kitab itu. Kiai Said lebih lagi karena beliau tinggal di Saudiyah. Sita sana fi Saudiyah. Jadi kalau Kang Mahesa kan sama mungkin membaca kitab yang mana sanadnya juga belum tentu nyambung. Nah, Kiai Said itu sanadnya diambil sanadnya. Kitab-kitabnya dikaji berdasarkan sanad sehingga kita yang dalam taraf ya tolabul ilmi ini tidak bisa menjudge kepada seorang muta'alim. Pak anggota dewan kelamaan, nanti saya bingung nanggapinnya. Iya, itu artinya saya menanggapi itu saja. Kemudian Bapak sebagai anggota dewan itu sama sekali nggak memberikan tanggapan. Yang pertama saya jawab ya. Sanad-sanad makin ngecaprak. Bapak ini sebagai anggota dewan makin ngecaprak. Saya pikir mau mengedukasi, regulasi, ternyata mau ngebela Kiai Said. Jujur, saya bantah dulu Bapak ya. Kiai Said itu diundang. Jadi yang di-up itu benar menjawab pertanyaan. Tapi sebelum itu prosesnya adalah Kiai Said diundang sebagai orang tokoh yang memberikan materi. Itu kecerobohan Bapak yang pertama ya. Seolah-olah framing itu hanya spontanitas. Nah, justru disitulah kecerobohannya Kiai Said Akil Siroj, tinta tahqiq. Seperti Anda nih ya, sebagai anggota dewan tidak tahqiq di lapangan, paling dari laporan anggota-anggotanya. Nah, disitulah cerobohnya Kiai Said. Yang kedua, justru Anda ngomong-ngomong adab muta'alim. Justru disitulah kesalahannya Kiai Said sebagai muta'alim. Sebagai kiai itu Pak mestinya jadi pendengar, jadi wasit kok, bukan pemain. Nah, ini mohon maaf nih, saya tidak menggurui seorang anggota dewan provinsi di sini. Mestinya Kiai Said itu datang ke PIK, terus ada kan nanya nih. Mohon maaf, nanti saya cek dulu dari sisi lapangan. Saya pengen dengar dulu masyarakat. Nah, nanti dari dua sisi Kiai Said baru memberikan nasihat. Nasihat, walau ujungnya mendukung, baru kita hormati, Pak. Oke. Nah, disinilah kecerobohannya Kiai Said sebagai orang. Bapak pengen kami bersikap, menyikapi Kiai Said itu sebagai seorang kiai. Sementara Kiai Saidnya bukan bersikap sebagai seorang kiai, tapi pemain. Jadi sekali lagi saya edukasi, jangan salahkan. Saya ini pemain, Pak. Di medsos saya ini petarung. Kiai Said itu masuk ke situ. Jadi jangan salahkan kalau kena tonjok.
Jadi nggak bisa ngomong adab-adab. Ini kiai, nggak bisa Kiai Said itu jadi pemain. Pahami di situ dulu. Bentar, Kang Faisal. Ya, ini hanya menjelaskan saja ketika jangan sampai nanti di luar sana itu kiai-kiai yang tidak dihormati gitu. Mestinya kalau mau menjelaskan, nanti Kang Sepi. Oke, siap. Mestinya Pak Dewan itu berbicara regulasi, itu lebih bermanfaat. Di sini posisinya Anda sebagai Pak Dewan. Tapi nanti besok saya datang lagi, insya Allah ke gedung Anda. Itu gedung saya juga itu. Mau saya omelin Anda nanti. Karena kalau orasi saya mau barbar, Pak Dewan. Ya, jadi marah kita kok. Marah kita menaikkan Sevi kok. Perlu Anda ketahui Pak anggota Dewan, bagi kami anggota Dewan dan pejabat eksekutif itu bagi kami pengemis suara rakyat. Jadi nggak ada wibawanya di mata Mahesa kalian itu. Pernah ngemis suara rakyat, tidak lebih bagi kami. Anggota Dewan, Bupati, Gubernur, pengemis. Ya. Kok lanjut Kang Sevi kok komen kok. Silakan Kang Sepi. Suara Kang Sepi. Saya ngomong di hadapan anggota Dewan Provinsi langsung nih ya, nggak main belakang-belakang saya. Oke, gue ketemu. Ya. Siap. Izin pencerahannya Pak Dewan. Pak Dewan kan preminya seperti itu. Pak Said Agil Sirot itu apa tadi ya yang itu? Ya ada orang bertanya itu kan? Ya. Jadi posisi Pak Agil Sirot ini posisinya di mana? Kalau dia bukan secara undangan terletak di PIK gitu, undang di PIK, wajar lah mengatakan beliau seperti gitu. Tapi posisi beliau TKP-nya kan di PIK. Betul, di pick ya. Ya tapi dan pernyataan Kiai Said itu bukan mengkaji fikih tentang Ihyaul Mawad, tapi Justru Pak Dewan, disitulah kecurangannya Kiai Said. Kita semua sama tahu beliau mantan ketum PBNU dan beliau orang yang menolak keras HTI. Alasan yang beliau pakai itu kaidah tadi Darul Mafasid. Kenapa mereka menolak khilafah? Sama dengan saya sepakat soal itu. Bahwa walaupun nanti yang diterapkan Islam, syariat Islam, masoleh, tapi nanti akan ada mafasid, berpotensi NKRI terpecah belah. Nah dengan alasan itulah saya sepakat dengan Kiai NU untuk tetap Pancasila. Itu loh. Saya sering dialog langsung Pak ya. Nah alasannya tadi Darul Mafasid. Nah kalau lalu kemudian selalu argumennya adalah PIK mengurangi pengangguran, berarti kan masoleh kebaikan. Nah tetap walaupun itu mengandung kebaikan PIK 2 tetap ditolak. Kenapa? Karena tadi ada mafasid. Maka menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada menarik kebaikan. Nah apalagi prosesnya ya, itu sudah masuk pagar laut sudah terang-terangan melanggar hukum. Anggaplah ini bukan kerjaan PIK ya karena belum terbukti. Masalah sungai Pak, ini harusnya jadi teriakan Anda Bapak anggota Dewan Provinsi. Itu sungai itu milik provinsi loh. Sungai di Urung itu mestinya teriak Anda yang berteriak gitu, sebagai wakil suara rakyat, bukan Mahesa. Karena bapaknya diem baik, cuma ngambil gaji doang. Ketua ini Kang, ketua provinsi lagi nih. Ketua ini. Ya, nggak peduli lah. udah apa? Mohon Ya maaf masuk Bapak. sekali kamu saya suruh sikat deh. Iya, Walaupun saya saya pendukung, sikat. walaupun saya Begini. ketua Pemuda provinsi, Kok pada baik. Ini. kalau kritik saya kritik. Dalam konteks PIK, saya itu nggak nganggap apa-apa DPRD provinsi, DPR RI, bupati nggak nganggap ketika mereka tidak mewakili kami. Ya bagi kami akhirnya kita hanya memandang mereka itu satu sisi saja. Oh dulu yang kalian pernah ngemis-ngemis suara rakyat itu. Jadi ya kita nggak bakalan bisa hormat sama yang namanya anggota Dewan, Bupati, Gubernur itu. Siapalah mereka. Saya tidak pernah minta tolong ke mereka. Mereka lah yang pernah minta tolong ke saya. Betul. Kita mau hormat langsung ke peci kok. Peci ini larang pun. Jadi secara mental anggota Dewan, Bupati, Gubernur itu di bawah Mahesa. Karena Mahesa itu rakyat, pimpinan tertinggi. Iyalah, orang di negeri. saya dipilih oleh masyarakat kok, tenang aja. Masuk itu Pak Dewan. Ya wes. Edukasi kami Ampura nih. ya, Kang Mahesa Siap, Pak ya. Dewan. Ampura, siap. Kita Ini nggak ada pribadi ya. Kita nggak buat pribadi ini tentang PIK Pak ya. Iku lagi di Mandaya ta? Sehat selalu Pak Kang Umar. Assalamualaikum. Dan Bapak yang tadi mohon maaf, Bruter langsung share. Langsung share itu. Betul. Mahesa tidak akan merubah nada, tidak akan merubah intonasi. Siapapun yang berhadapan dengan Mahesa, Kapolda kah, Kapolres kah, apalagi Gubernur kah, dalam konteks melawan PIK 2, intonasi Mahesa tidak akan berkurang. Style Mahesa tidak akan lepas, kecuali mereka temu saya sebagai Saifuddin di rumah. Yang nggak mungkin lah kita ngeritik. Kenapa? Maksudnya dia datang sebagai manusia dan saya hadapi mereka sebagai Saifuddin. Kalau ngobrolnya di rumah, ngopi, ya saya sebagai manusia biasa. Ini kan di publik. Framingnya kan Ihyaul Mawadnya dia itu seharusnya kan situasi dan kondisi waktu pertanyaan itu di mana. Dari situ kan kita udah jelas. Tuh. Kecuali di rumahnya beliau Wakil Sirot. Orang dia diundang di PIK kan pasti ada pertanyaan kayak gitu.
dan dalam posisi dia juga undangan. Sekali lagi mohon maaf Pak Dewan, ini bukan tentang pribadi, karena Anda hadir dalam perbincangan yang ngebahas PIK, jadi Anda saya sikapi sebagai DPRD, bukan sebagai Umar atau Kang Umar. Saya menyikapi Anda sebagai anggota Dewan, bukan sebagai Kang Umar. Jadi nggak ada pribadi maksudnya Pak Dewan. Waalaikumsalam. Luar Kang Umar. biasa ya teman-teman. Argumen Kang Mahesa Al-Bantani ini luar biasa jawabannya. Sekelas anggota DPRD saja dibikin mingkem ya kan. Tapi yang jelas ini adalah sebuah perjuangan yang sangat tulus dari Kang Mahesa Al-Bantani teman-teman semua, mengenai dukungan beliau kepada masyarakat Banten yang dizolimi oleh PIK 2 seperti itu ya. Semoga video kali ini bermanfaat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.